Bagaimana menentukan strategi belajar mengajar yang tepat? Banyak pilihan metode pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam menyajikan pelajaran kepada siswa, seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi mandiri, simulasi karya wisata, seminar, bermain peran, proyek, praktikum, dan lain-lain. Masing-masing dari metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menentukan pilihan metode belajar seperti apa yang akan kita gunakan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana memilih strategi pembelajaran yang tepat. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam dunia pendidikan, J.R. David dalam Teaching Strategies for College Classroom 1976 menjelaskan strategi pembelajaran sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal, sehingga dapat diartikan sebagai suatu perencanaan atau perancangan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada dua hal yang perlu dicermati dalam hal ini, yaitu pertama, strategi pembelajaran merupakan rancangan tindakan atau rancangan kegiatan, termasuk di dalamnya rancangan penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya, kekuatan dalam pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Gerald E. Camp dalam bukunya Instructional Design, A Plan for Unit and Course Development 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Walter Dick dan Luke Carey dalam bukunya The Systemic Design of Instruction tahun 1985 menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa. Istilah lain yang mirip dengan strategi adalah pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Frank Hyland dalam bukunya Effective Teaching Strategies 1998 mencatat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Suatu strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Strategi pembelajaran dapat didapatkan melalui berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran guru dapat menentukan teknik yang dianggap relevan dengan metode, dan penggunaan teknik memiliki taktik sendiri untuk setiap guru. Untuk mempertimbangkan strategi pembelajaran mana yang tepat digunakan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan dipilih. Seperti yang disampaikan oleh Joel R. Levin dalam jurnal Educational Psychology, terdapat 4 prinsip kognitif dalam memilih strategi pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran yang berbeda akan menghasilkan tujuan kognitif yang berbeda. Sehingga semakin kompleks tujuan yang ingin dicapai, maka semakin rumit strategi yang akan dirancang. Selain aspek kognitif, tujuan pembelajaran berkenaan juga dengan aspek afektif atau psikomotorik, sehingga kompleksitas tujuan berimplikasi pada rancangan strategi dan keterampilan lain yang dibutuhkan untuk pencapaian. Kedua, strategi pembelajaran yang efektif harus memiliki komponen teridentifikasi. Dengan kata lain, hal ini merupakan bahan atau materi pembelajaran berkaitan dengan konten yang akan dipelajari, juga prasyarat tertentu dan sumber belajar yang dibutuhkan. Ketiga, strategi pembelajaran harus dipertimbangkan dalam hubungan dengan pengetahuan dan keterampilan siswa. Strategi yang dipilih harus sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, seperti tingkat kematangan siswa, minat siswa, dan gaya belajar siswa. Terakhir, strategi pembelajaran yang berlaku efektif memerlukan validasi empiris, atau sederhananya ini ialah perihal pertimbangan dari strategi itu sendiri berkaitan dengan jumlah strategi yang akan digunakan, strategi terbaik, serta efektivitas dan efisiensi strategi yang akan digunakan.
digunakan. Semua strategi pembelajaran yang menarik secara teoritis atau intuitif harus diselidiki secara empiris di bawah kondisi yang terkendali dengan cermat sebelum efektivitasnya dapat dievaluasi. Dari beberapa hal yang dipertimbangkan itu, diasumsikan bahwa suatu proses yang baik menghasilkan produk yang baik. Maka, guru sepatutnya menyediakan strategi pembelajaran maupun metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Saya rasa demikian untuk video saya kali ini. Nama saya Nedi Saifullah. Terima kasih telah menonton.